kemudian status PNS sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa, maka kalau saya usulkan, bagaimana kalau juga setiap tahun diberikan tunjangan ke-17, yakni tunjangan kemerdekaan. Ada gaji ke-13, gaji ke-14, kita buat aja. Nggak apa-apa, nggak ada 15, 16, tetapi gaji 17 yang diterima setiap menjelang 17 Agustus agar supaya semarak perayaan 17 Agustus menjadi lebih meriah karena para PNS diberikan tunjangan gaji 17. Halo, jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Para petualang sekalian, di awal video ini saya ingin menyapa para petualang yang berstatus sebagai karyawan. Apakah sudah menerima THR semua? Saya yakin untuk karyawan pemerintah atau biasa kita kenal dengan PNS atau ASN, semuanya sudah menerima THR atau gaji ke-14. Untuk PNS memang ada 5 pendapatan yang diberikan oleh negara karena bekerja di sektor pemerintah. Yang pertama, gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan sesuai dengan pangkat, golongan, jabatan maupun lamanya berdinas. Kemudian yang kedua, tambahan penghasilan PNS. Walaupun belum semua daerah yang memberikan tambahan penghasilan PNS, tetapi mayoritas daerah sudah memberikan tambahan penghasilan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tentu karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka sangat bervariatif di antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, PNS juga memberikan gaji ke-13. Pendapatan ini diberikan untuk memberikan subsidi sebenarnya pendidikan bagi anak-anak PNS karena memasuki tahun ajaran yang baru, makanya gaji ke-13 biasanya diterima pada bulan Juni atau awal Juli menjelang tahun ajaran baru di pendidikan. Kemudian yang keempat ada gaji ke-14 atau yang kita kenal dengan tunjangan hari raya atau THR. Gaji ke-14 ini memang pertama-tama diberikan untuk PNS tahun 1951, waktu itu Perdana Menteri Indonesia Bapak Sukirman Wirjo Sanjoyo dari Partai Masyumi memberikan THR untuk PNS, dan ini kemudian menjadi hal baik yang diikuti juga oleh sektor swasta, sektor privat, sehingga ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan THR menjelang hari raya. Untuk THR ini namanya tunjangan hari raya, kalau saya pribadi lebih suka menyebut sebagai tunjangan Idul Fitri. Kenapa saya lebih suka menyebutkan sebagai tunjangan Idul Fitri? Karena diberikan menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran. Walaupun ada daerah-daerah tertentu yang memberikan THR nanti mendekati hari raya sesuai dengan agama yang dipeluk oleh PNS yang bersangkutan, tetapi karena aturannya pemberiannya diberikan menjelang Idul Fitri, karena memang mayoritas kita adalah beragama Muslim, maka kalau saya lebih suka menyebut ini sebagai tunjangan Idul Fitri. Karena kalau tunjangan hari raya, banyak hari raya yang di kalender yang merah, hari libur nasional yang berkaitan dengan keagamaan tentu banyak tunjangan hari raya. Di Islam ada Maulid Nabi, kemudian ada Idul Fitri. Kalau di Kristen ada Jumat Agung, kenaikan, Natal, Paskah dan sebagainya. Demikian juga di Hindu ada Nyepi dan beberapa hari raya yang lain. Sehingga kalau menurut saya pribadi, tunjangan yang diberikan atau gaji ke-14 ini adalah tunjangan Idul Fitri. Tentu karena mayoritas PNS itu adalah Muslim. Kalau tunjangan hari raya berarti setiap kali hari raya harus diberikan tunjangan. Karena itu saya
cenderung menggunakan istilah tunjangan Idul Fitri. Di daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim, tentu mereka bertanya kapan ini Idul Fitri, karena pada saat tersebut kita akan menerima THR. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu itu sah-sah saja kalau tunjangan itu aturannya pemberiannya diberikan menjelang perayaan keagamaan yang mayoritas dipeluk oleh PNS ataupun masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya menganggap ini sebagai tunjangan Idul Fitri, tidak ada masalah, itu sekedar istilah, tetapi esensinya adalah itu diberikan paling lambat, paling cepat 10 hari sebelum perayaan Hari Raya Keagamaan, sebagaimana PNS yang ditentukan. Kalau di daerah kami Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen, THR itu tetap diberikan pada saat menjelang Idul Fitri. Bagaimana dengan rekan-rekan lain di provinsi yang lain atau yang di provinsi lain tetapi beragama non-Muslim, apakah juga menerima menjelang Idul Fitri atau menunggu pada saat Nyepi atau Natal? Silakan di komen. Kemudian yang kelima yang banyak dipertanyakan oleh orang, apakah perjalanan dinas itu masuk di pendapatan PNS? Kalau saya menjawab ya, karena di dalam komponen perjalanan dinas ada item biaya yang berkaitan dengan uang saku. Uang saku itu diberikan sebagai kompensasi bagi PNS yang melakukan perjalanan dinas, karena ada opportunity cost. Misalnya ada yang nyambi pulang dari kerja di kantor, nyambi bekerja sebagai apalah, tukang ojek atau tukang translator atau pekerjaan-pekerjaan lain, dia tidak bisa melaksanakan itu karena melakukan perjalanan dinas. Kemudian kedua, opportunity cost itu misalnya pulang dari kerja bisa berjumpa anak, istri atau famili atau kolega, tetapi dengan perjalanan dinas dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Itu bagian-bagian dari kompensasi yang harus diberikan dan dalam berbentuk uang saku, sehingga saya pribadi menganggap bahwa perjalanan dinas itu adalah bagian dari pendapatan PNS yang diterima secara sah karena melakukan tugas negara, yaitu perjalanan dinas. Apakah kelima komponen pendapatan itu sudah cukup untuk PNS? Cukup atau tidak tentu bukan pertanyaan yang mesti ditanyakan oleh seorang PNS, tetapi bagaimana penghargaan negara yang diberikan kepada PNS atau ASN itu bisa dimaksimalkan, dan tentu untuk PNS sebenarnya didorong untuk hidup yang lebih sederhana. Sehingga kalau saya pribadi, dengan semua pendapatan yang telah diberikan oleh negara itu sudah sangat cukup, dan malah setiap bulan kita masih bisa menyisihkan untuk investasi kecil-kecilan. 5 pendapatan itu bukan persoalan cukup atau tidak, tetapi bagaimana kita memaksimalkan hal tersebut. Kalau keagamaan diberikan tunjangan hari raya, tunjangan Idul Fitri yang saya maksud tadi, kemudian anak masuk sekolah diberikan juga tunjangan gaji ke-13, maka pada video kali ini saya coba membuka cakrawala berpikir ke kita. Hari raya keagamaan itu memang tidak bisa kita ragukan menimbulkan pengeluaran, dan negara mendorong untuk semua PNS, semua warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua, gaji ke-13 itu karena memang kenyataannya PNS atau kita semua ada beban tambahan ketika anak akan masuk sekolah, beli baju dan sebagainya, sehingga negara melihat itu ada kebutuhan yang secara umum timbul akibat tahun ajaran yang baru, sehingga dibuat gaji ke-13. Tapi ada satu juga yang, ayo coba kita pikirkan nilai kebenarannya. Momen terbesar sebagai warga negara dimanapun, bagian dari nasionalisme kita
maka kita menanti-nanti juga 17 Agustus, hari kemerdekaan. Setelah saya renungi, bagaimana kalau negara juga memberikan tunjangan hari kemerdekaan, bukan saja tunjangan hari raya, karena ada pengeluaran juga di situ. Kita ketahui euforia merasakan hari kemerdekaan itu, kemudian ada di kompleks masing-masing, di wilayah masing-masing mengadakan lomba, panjat pinang, gerak jalan. Kalau sudah gerak jalan biasanya diberikan seragam, membeli seragam. Kalau proposal yang datang juga, ayo kita di kompleks kita urunan untuk memberi hadiah-hadiah dalam rangka pelaksanaan 17 Agustus. Kalau di Sulawesi Utara setiap kantor kemudian membuat juga dengan cara urunan, menyisihkan dari gaji untuk pelaksanaan atau perayaan HUT kemerdekaan. Saya pribadi dari dulu juga tidak setuju dengan larangan untuk menganggarkan perayaan 17 Agustus di APBD. Bukankah itu momen terbesar yang harus kita peringati setiap tahun? Konsekuensi dari kita wajib, konsekuensi dari kita bernegara. Selanjutnya, karena banyak pengeluaran-pengeluaran tersebut, kemudian status PNS sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa, maka kalau saya usulkan, bagaimana kalau juga setiap tahun diberikan tunjangan ke-17, yakni tunjangan kemerdekaan. Ada gaji ke-13, gaji ke-14, kita buat aja. Enggak apa-apa, enggak ada 15, 16, tetapi gaji 17 yang diterima setiap menjelang 17 Agustus agar supaya semarak perayaan 17 Agustus menjadi lebih meriah, karena para PNS diberikan tunjangan gaji 17. Sebagaimana THR ketika diberikan tahun 1951 itu diawali dengan pemberian kepada PNS, dan selanjutnya perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk memberi. Bagaimana juga kalau pemerintah menjadi lokomotif paling depan untuk memberikan gaji ke-17, yakni gaji untuk tunjangan hari kemerdekaan, agar supaya semangat kita merayakan hari kemerdekaan itu jadi lebih semarak lagi. Walaupun tidak ada itu pun, kita tetap merayakan merayakan hari kemerdekaan. Sama juga dengan THR, tanpa diberikan gaji ke-14, gaji THR, kita semua juga tetap merayakan Idul Fitri, merayakan Natal, merayakan Nyepi, merayakan Waisak atau keagamaan lainnya. Tetapi pemerintah kemudian hadir mendorong Bapak, ya, konsekuensi dari kami mau agar supaya setiap warga negara ikut atau melaksanakan agama yang dilaksanakannya secara baik dan benar, diberikanlah tunjangan hari raya. Bagaimana juga kalau mengenai perayaan HUT kemerdekaan itu diberikan juga tunjangan gaji ke-17 atau gaji atau tunjangan hari kemerdekaan. Saya kira ini ide yang kalau boleh dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan agar supaya NKRI harga mati bukan slogan, tetapi pemerintah ikut di sana juga mendorong. Tentu saya sudah bisa tebak, kendalanya pasti kemampuan keuangan negara yang terbatas, kemudian aturannya belum ada dan sebagainya. Saya kira itu bisa diantisipasi, bisa dibijaksanai kemudian, dibanding dana triliunan kemudian cuma dipakai untuk proyek mangkrak dan sebagainya yang terjadi di waktu-waktu yang lalu. Tunjangan hari kemerdekaan dari segi esensi tentu seperti saya sampaikan tadi, agar supaya
ada pengeluaran-pengeluaran pada saat 17 Agustus itu bisa dirasakan oleh warga masyarakat. Ada ekonomi yang bergerak juga, bergeliat pada saat menjelang 17 Agustus. Karena memang setiap 17 Agustus saya pribadi, mungkin juga rekan-rekan PNS yang lain, pasti ada pengeluaran tambahan. Minimal setiap tahun kita beli bendera, pasang umbul-umbul, kemudian lomba-lomba, kita beli hadiah untuk lomba-lomba makan kerupuk, lari kelereng, lari karung dan sebagainya. PNS juga bisa terlibat di situ dan mungkin eskalasinya akan lebih besar. Mengenai tunjangan 17 ini, tunjangan gaji 17 ini, saya kira kalau pemerintah sudah melaksanakan itu, yakin dan percaya sesudah itu juga akan diikuti oleh kalangan swasta, dalam hari ini sektor privat, sektor swasta. Dan 17 Agustus itu kemudian bukan saja kita upacarakan, tetapi ada sukacita menyambut 17 Agustus. Bagaimana? Kalau ada yang setuju dengan ide ini, boleh silakan dikomentar di kolom komen di bawah ini. Demikian obrolan receh kita pada kesempatan kali ini. Bagi yang suka silakan di like, bagi yang merasa ini tidak bermanfaat silakan dislike saja. Dan kita akan jumpa dalam video-video kami selanjutnya, masih di channel Petualang Ide. Dan seperti biasa, ayo kita tutup. Tetap semangat. Thank you.